Tapi ulo salam mulya atur bagya wisuka Nusantara. Om wilahing jatinuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara. Tapi uluk salam mulia. Saya masih berada di Sendang Titis ya, Sendang Titis ini, dan keperluan saya ke Sendang Titis, mbok menawa, kalau istilah orang kuna itu mbok menowo ya, mbok ada harapan bahwa para putra-putri Praja Nusantara ini akan ada yang ketitisan untuk bisa memenuhi haknya. Memenuhi hak yang saya maksud adalah porsi kepemimpinan Nusantara semestinya terpegang oleh manusia yang ketitisan wahyu. Sebab selama ini saya tidak ngoyoworo, tidak mengada-ada. Selama ini belum ada yang secara mutlak dalam turut melaksanakan. Artinya dalam turut melaksanakan itu dari pertapan ke pertapan mohon restu leluhur, lalu dalam mohon maaf cara akomodasi. Dan saya selama ini masih merasakan sendiri, namun tertopang oleh beberapa orang yang saya anggap sungguh-sungguh, tidak perlu saya sebutkan, sehingga saya bisa perjalanan ini lancar ya. Perjalanan ini lancar dalam artian ya tidak munafik. Yang namanya zaman sekarang itu tidak zaman dulu. Jerbasuki itu mowobeo ya, Jerbasuki mowobeo. Kalau saya bercerita seperti itu, nanti mohon maaf ya, kalau pembangunan tempat ibadat itu sampai nyasar di jalan umpamanya, minta-minta di jalan tuh nyaris tidak ada yang mencela, dan niscaya itu merupakan kebanggaan. Niscaya itu masih merupakan kebanggaan membangun, mohon maaf, membangun masjid, mungkin membangun tempat ibadat yang lain, meminta-minta itu wajar. Namun kalau untuk kepentingan yang pelaku atau melakoni urusan spiritual dalam rangka melanjutkan daripada perjalanan spiritual leluhur yang semestinya diagem oleh pemimpin Nusantara dan untuk ngayomi bangsa Nusantara ini, niscaya adalah saya yang merasakan di antara yang mencela dan antara yang paham itu adalah 60-40. 40 itu paham ya, yang 60 itu tidak paham, dan yang 40 itu adalah cenderung mencela. Mbok yo kerja mbah, nggak usah ngurusin yang itu, kalau memang perlu pendanaan ya kerja. Lah mungkinkah seseorang akan membangun masjid saja umpamanya akan ditanggung sendiri? Rata-rata membangun masjid itu kan hanya kolom kecil ya, mohon maaf. Berapa petak, kan kata hektar ya mungkin maksimal 10 hektar gitu. Apalagi membangun spiritual untuk kepentingan Nusantara. Berapa jerbasukinya kan bisa kita bayangkan. Mungkinkah akan memunculkan tatanan dunia baru sesuai dengan kehendak leluhur? Ya, hanya cukup ibaratnya bismillah, atau hanya cukup diam di rumah ibaratnya, atau hanya cukup tak apa saja, tidak mungkin. Saya berkarya lagu juga dari hasil ilham, di mana kita berkaca bahwasanya yang namanya Indonesia akan merdeka saja itu perlu lagu Indonesia Raya, perlu lagu Halo Halo Bandung, perlu lagu taruhlah Maju Tak Gentar dan sebagainya, perlu lagu Nyiur Hijau dan sebagainya. Lah ini sebuah kasunyatan. Namun saya juga tidak akan mencela, saya juga berterima kasih sebab itu kritik dan menambah keprihatinan diri saya. Saya juga terima kasih kepada kaum yang kepo lah, istilah sekarang kepo terhadap perjalanan saya. Namun saya tidak akan intinya, dan memang yang namanya perjalanan spiritual mengenai kewahyuan itu mesti secara terus-menerus dan harus mendapat cercaan. Kami pun paham. Saya akan menguraikan di sini bahwasanya setiap langkah perjalanan spiritual dulu kemarin saja ini saya melangkah perjalanan ritual dari Sumedang, dari Jawa Barat sampai dengan ke Jawa Timur. Terjadilah sebuah gempa yang kalau nggak keliru di Tuban. Lalu sekarang saya dalam perjalanan ini adalah Gunung Ruang Meraung ya. Saya dalam perjalanan ini adalah Gunung Ruang yang Meraung. Lah ada apakah ini? Semestinya kita membaca dari arti sebuah nama.
ruang. Ketika saya menjalankan spiritual, perjalanan spiritual Bedahing Suroso Sastro Jendro Pangruating Diyu atau Bedahing Suroso Sastro Jendro Pangruating Diyu, ketika saya di Sendang Bengkung, dulu saya mendapat ilham bahwasanya jangkepi busanane kaki Semar atau kaki Bodronoyo atau Sang Pamong Nusantara wujud warna wulung. Sekali lagi, saya semestinya secara seksama saya yang melakoni, semestinya Sang Pamong Nusantara ini mestinya dijangkepi ya busanane, kalau dalam wayang dan sebagainya itu kan masih pakai singlet ya. Lah itu semestinya dijangkepi wujud warna wulung. Lah secara dohirnya semestinya kita membuat sebuah tempat untuk persinggahan Sang Pamong Nusantara yang rencananya saya juga akan dirikan di Sendang Bengkung tempo dulu. Namun kenyataannya ruang Sang Pamong Nusantara ini sampai sekarang masih belum bisa terwujudkan. Sekali lagi, ruang Sang Pamong Nusantara untuk memberikan wejangan-wejangannya, kalau istilah Pak Harto itu di Cabe 7 melalui Romo Sutiat, lalu memberikan wejangan kepada Pak Harto. Sampai saat ini juga belum rencana saya yang akan saya dirikan di Sendang Bengkung itu ternyata juga belum terwujud. Lah ini saya menyampaikan bahwasanya kelihatannya dengan gunung ruang yang meraung ini dalam perjalanan spiritual saya kali ini, niscaya kita perlu memikirkan bahwasanya Sang Pamong Nusantara perlu dijangkepi agemanipun wujud warna wulung. Lah otomatis joglo ukuran seberapapun ya, saya hanya menyampaikan, saya nggak ingin meminta-minta juga enggak, ya terserah saja. Coba saya wajib menyampaikan semestinya itu ada sebuah joglo seukuran yang patut dan lalu dilingkari dengan kain warna wulung. Warna wulung itu ya hitam keungu-unguan seperti bambu wulung. Itu bambu wulung itu kan ada ya, kurang lebih bambu wulung itu adalah warna wulung. Namun kenyataannya sampai sekarang belum ada satupun yang mengkhususkan tempat daripada Sang Pamong Nusantara. Kemungkinan besar saya perlu menguraikan kembali bahwasanya Sang Pamong Nusantara belum ada ruang dalam akan menyampaikan petuah-petuahnya untuk kepemimpinan Sang Pamong Nusantara ini, memberikan ruang untuk kepentingan pemimpin atau calon yang menjadi pemimpin Nusantara kelak sesuai kehendak leluhur. Lah kalau Pak Prabowo ini apakah tidak sesuai dengan leluhur? Saya tidak akan mengatakan Pak Prabowo tidak sesuai dengan leluhur ya. Namun yang saya amati, saya menyampaikan, yang saya amati, yang namanya Pak Karno juga tidak timbul karena pemilu. Lalu Pak Harto awal memegang tampuk kepemimpinan Nusantara juga tidak timbul karena pemilu. Lah apakah pemilu ini batal demi leluhur? Menurut saya tidak mengatakan. Namun proses awal menjadi pemimpin Nusantara tidak melalui pemilu. Sekali lagi, proses yang kewahyuan ini untuk menjadi pemimpin Nusantara tidak melalui pemilu. Jadi prinsipnya saya menyampaikan Sang Pamong Nusantara dengan meletusnya atau erupsinya Gunung Ruang, niscaya Sang Pamong Nusantara perlu dijangkepi agemanipun. Saya rasa demikian. Terima kasih.